Sokrates pernah berkata, satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Kutipan dari filsuf Yunani kuno ini menggambarkan betapa pentingnya epistemologi, yaitu kajian tentang sifat, sumber, ruang lingkup, dan validitas pengetahuan. Epistemologi bertanya tentang apa yang kita ketahui, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari yang salah. Epistemologi juga membahas tentang berbagai masalah, seperti skeptisisme, relativisme, rasionalisme, empirisme, dan lain-lain. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa topik utama dalam epistemologi, yaitu: yang pertama, apa itu pengetahuan? Secara tradisional, pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar dan terjustifikasi. Artinya, untuk dikatakan mengetahui sesuatu, kita harus mempercayai sesuatu itu. Sesuatu itu harus benar atau sesuai dengan kenyataan. Kita harus memiliki alasan atau bukti yang memadai untuk mempercayai sesuatu itu. Contohnya, jika saya mempercayai bahwa hari ini adalah Senin, dan hari ini memang Senin, dan saya mempercayainya karena saya melihat kalender atau mendengar berita, maka saya dikatakan mengetahui bahwa hari ini adalah Senin. Namun, jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka saya tidak mengetahui hal itu, melainkan hanya menduga, berspekulasi, atau beropini. Namun, definisi tradisional ini tidak sempurna, karena ada beberapa kasus di mana kita bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, tetapi masih tidak mengetahui sesuatu. Kasus ini disebut sebagai masalah Gettier, yang dinamai dari filsuf Edmund Gettier yang mengajukan beberapa contoh pada tahun 1963. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Bayangkan Anda sedang berada di kantor, dan Anda melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10. Anda kemudian mempercayai bahwa pukul 10. Namun, ternyata jam dinding itu rusak, dan hanya kebetulan menunjukkan waktu yang benar. Dalam kasus ini, Anda memenuhi syarat-syarat pengetahuan, yaitu Anda mempercayai bahwa pukul 10. Hal itu benar, karena memang pukul 10. Anda memiliki alasan untuk mempercayainya, yaitu melihat jam dinding. Namun, intuitif kita merasa bahwa Anda tidak mengetahui bahwa pukul 10, melainkan hanya beruntung. Jadi, definisi tradisional pengetahuan tampaknya tidak cukup untuk menangkap esensi dari pengetahuan. Yang kedua, apa syarat-syarat untuk memiliki pengetahuan? Untuk mengatasi masalah Gettier, beberapa filsuf mencoba menambahkan syarat-syarat lain untuk pengetahuan, selain kepercayaan, kebenaran, dan justifikasi. Beberapa syarat yang pernah diajukan adalah keamanan. Kita harus memiliki kepercayaan yang tidak mudah digoyahkan oleh bukti-bukti baru yang bertentangan. Sensitivitas. Kita harus memiliki kepercayaan yang akan berubah jika kondisi-kondisi yang relevan berubah. Kesesuaian. Kita harus memiliki kepercayaan yang sesuai dengan metode-metode epistemik yang dapat dipercaya. Penjelasan. Kita harus memiliki kepercayaan yang dapat dijelaskan secara rasional dan koheren. Namun, tidak ada syarat tambahan yang sepenuhnya memuaskan, karena selalu ada kasus-kasus yang menjadi pengecualian atau kontraintuitif. Oleh karena itu, ada juga filsuf yang menolak definisi tradisional pengetahuan, dan mencoba mendefinisikannya secara berbeda. Misalnya, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan tidak beruntung. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan berasal dari kemampuan kognitif yang andal. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan sesuai dengan norma-norma epistemik. Namun, definisi-definisi alternatif ini juga memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri dan masih diperdebatkan oleh para filsuf. Jadi, pertanyaan tentang apa itu pengetahuan masih belum terselesaikan. Yang ketiga, apa sumber-sumber pengetahuan? Selain mendefinisikan pengetahuan, epistemologi juga membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, yaitu cara-cara atau metode-metode yang kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Beberapa sumber pengetahuan yang umum adalah indera. Kita mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman sensoris, seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan meraba. Akal. Kita mendapatkan pengetahuan melalui penalaran logis, matematis, atau konseptual,
yang tidak bergantung pada pengalaman indrawi. Otoritas, kita mendapatkan pengetahuan melalui kesaksian atau informasi dari sumber-sumber yang dianggap dapat dipercaya, seperti guru, orang tua, buku, media, atau tradisi. Intuisi, kita mendapatkan pengetahuan melalui perasaan atau firasat yang langsung dan spontan, tanpa perlu alasan atau bukti. Namun, sumber-sumber pengetahuan ini tidak selalu dapat diandalkan, karena bisa saja salah, menipu, atau bertentangan. Oleh karena itu, epistemologi juga membahas tentang kriteria-kriteria untuk mengevaluasi sumber-sumber pengetahuan, seperti konsistensi. Sumber pengetahuan harus konsisten dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang kita miliki, dan tidak saling bertentangan atau kontradiktif. Kesesuaian, sumber pengetahuan harus sesuai dengan konteks atau situasi yang kita hadapi, dan tidak mengabaikan faktor-faktor yang relevan atau penting. Kejelasan, sumber pengetahuan harus jelas dan tidak ambigu, dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan. Keakuratan, sumber pengetahuan harus akurat dan tidak salah, dan tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Dengan menggunakan kriteria-kriteria ini, kita dapat membandingkan dan memilih sumber-sumber pengetahuan yang lebih baik dari yang lain, dan menghindari sumber-sumber pengetahuan yang buruk atau palsu. Yang keempat, apa batas-batas pengetahuan? Selain membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, epistemologi juga membahas tentang batas-batas pengetahuan, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui atau sulit untuk kita ketahui. Beberapa hal yang dianggap sebagai batas-batas pengetahuan adalah hal-hal yang tidak dapat diobservasi atau diukur, seperti hal-hal metafisik, supernatural, atau transenden. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol, seperti hal-hal yang acak, kompleks, atau haotik. Hal-hal yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan, seperti hal-hal yang paradoks, paradigma, atau paradigma. Hal-hal yang tidak dapat dipahami atau dimengerti, seperti hal-hal yang absurd, misterius, atau ironis. Batas-batas pengetahuan ini menimbulkan berbagai masalah epistemologis, seperti skeptisisme, sikap yang meragukan atau menolak kemungkinan pengetahuan, karena menganggap bahwa semua sumber pengetahuan tidak dapat dipercaya atau tidak cukup untuk membuktikan sesuatu. Contohnya, skeptisisme radikal yang menyangkal keberadaan dunia luar, dan hanya mengakui keberadaan pikiran sendiri. Relativisme, sikap yang menganggap bahwa tidak ada pengetahuan yang objektif atau universal, karena semua pengetahuan tergantung pada perspektif, konteks, atau budaya yang berbeda-beda. Contohnya, relativisme etis yang menganggap bahwa tidak ada nilai moral yang benar atau salah secara mutlak, melainkan hanya berdasarkan preferensi atau norma masing-masing individu atau kelompok. Rasionalisme, sikap yang mengutamakan akal sebagai sumber pengetahuan yang utama atau tunggal, karena menganggap bahwa akal dapat memberikan pengetahuan yang pasti, logis, dan universal. Contohnya, rasionalisme Kartesius yang menganggap bahwa pengetahuan yang paling dasar adalah cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada, yang tidak dapat diragukan oleh siapapun. Empirisme, sikap yang mengutamakan indera sebagai sumber pengetahuan yang utama atau tunggal, karena menganggap bahwa indera dapat memberikan pengetahuan yang konkret, empiris, dan verifikasi. Contohnya, empirisme Hume yang menganggap bahwa semua pengetahuan berasal dari impresi indrawi, dan tidak ada pengetahuan yang bersifat a priori atau independen dari pengalaman. Yang kelima, bagaimana kita dapat membenarkan atau membuktikan pengetahuan kita. Selain membahas tentang batas-batas pengetahuan, epistemologi juga membahas tentang cara-cara untuk membenarkan atau membuktikan pengetahuan kita, yaitu alasan-alasan atau argumen-argumen yang kita gunakan untuk mendukung atau menentang pengetahuan kita. Beberapa cara yang umum digunakan adalah deduksi, cara yang menggunakan aturan-aturan logis untuk menghasilkan kesimpulan yang pasti dan valid dari premis-premis yang benar dan terjustifikasi. Contohnya, silogisme yang menggunakan bentuk jika A, maka B, A, maka B, untuk menarik kesimpulan yang pasti dari premis-premis yang benar. Induksi, cara yang menggunakan pengamatan-pengamatan empiris untuk menghasilkan kesimpulan yang probable dan reliable dari sampel-sampel yang representatif dan cukup. Contohnya,
Generalisasi yang menggunakan bentuk semua A yang diamati adalah B. Maka, semua A adalah B untuk menarik kesimpulan yang probable dari sampel-sampel yang representatif. Abduksi, cara yang menggunakan hipotesis-hipotesis rasional untuk menghasilkan kesimpulan yang plausibel dan konsisten dari data-data yang tidak lengkap atau ambigu. Contohnya, inferensi yang menggunakan bentuk A adalah penyebab yang paling mungkin dari B terjadi. Maka, A terjadi untuk menarik kesimpulan yang plausibel dari data-data yang tidak lengkap. Namun, cara-cara ini juga tidak sempurna karena bisa saja salah, tidak valid, atau tidak reliable. Oleh karena itu, epistemologi juga membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh cara-cara ini, seperti paradoks, situasi yang menimbulkan kontradiksi atau inkonsistensi logis dalam pengetahuan kita yang tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang biasa. Contohnya, paradoks liar yang menggunakan kalimat ini adalah bohong, yang tidak dapat ditentukan kebenarannya dengan deduksi. Masalah induksi, masalah yang menunjukkan bahwa induksi tidak dapat dibenarkan secara logis atau empiris, karena mengandung asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan atau dipastikan. Contohnya, asumsi bahwa masa depan akan mirip dengan masa lalu, atau bahwa alam semesta bersifat seragam dan konsisten, yang tidak dapat dibenarkan dengan deduksi atau induksi. Underdetermination, masalah yang menunjukkan bahwa abduksi tidak dapat menentukan satu hipotesis yang paling benar atau terbaik, karena ada banyak hipotesis yang sama-sama plausibel dan konsisten dengan data yang ada. Contohnya, hipotesis bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, atau bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, yang sama-sama konsisten dengan data astronomi yang ada. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena pengetahuan adalah salah satu hal yang paling berharga dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Dengan demikian, epistemologi dapat membantu kita untuk menjadi lebih bijaksana, kritis, dan berwawasan dalam menilai, mengembangkan, dan menggunakan pengetahuan kita. Epistemologi juga dapat membuka pikiran kita untuk melihat berbagai perspektif, konteks, dan paradigma yang berbeda-beda dalam pengetahuan. Epistemologi juga dapat menantang kita untuk mencari dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang lebih baik, lebih akurat, dan lebih bermanfaat. Saya harap video ini dapat memberikan Anda wawasan, inspirasi, dan motivasi untuk menghadapi masa depan dengan optimisme dan antusiasme. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.